Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, kali ini gue bakalan bawain alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan selamat bergabung buat kalian yang baru aja gabung di channel gue. Untuk kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, terus ke playlist. Dan disitu ada untuk episode-episode sebelumnya dan session-session sebelumnya yang pernah gue rilis. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mendapatkan binatang ajaib peringkat ke-7. Saat ini dia lalu mengamati bangkai tersebut. Xiaoyan lalu berkata, memang layak menjadi binatang ajaib peringkat 7. Meskipun telah mati, tetapi sayapnya masih mampu menyimpan energi yang begitu kuat, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan sebuah pedang di tangannya. Dia membelah bangkai binatang ajaib itu beberapa bagian. Dan bau asam yang kental pun merembes keluar dari bangkai tersebut. Langit-langit pun terkorosi meninggalkan lubang cukup besar karena bau asam ini. Bangkai ini benar-benar kosong dan tidak ada organ apalagi inti dari monsternya. Apakah makhluk ini hanya memiliki sayap tulang ini saja? Ucap dari Xiaoyan yang sedikit kecewa. Kamu melakukan hal yang menjijikan. Xiaoyan terkejut saat mendengar suara yang familiar ini. Dan dia melihat Jian yang sedang duduk di atap tempat gas asam yang telah mengkikisnya. Kenapa kamu belum tidur? Tanya dari Xiaoyan kepada Jian. Awalnya aku mau tidur, tetapi aku mencium aroma yang tidak enak. Setelah itu aku mencari sumber baunya dan ternyata baunya datang dari sini. Ucap dari Jian sambil melompat ke dalam ruangan. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya. Ucap Xiaoyan yang kecewa. Jian tiba-tiba mengambil pedang di tangan dan memotong 10 kuku putih dari cakar binatang ajaib ini. Lalu dia meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Xiaoyan. Bantu aku membakar ini dengan api surgawimu, ucap dari Jian. Xiaoyan pun membakar kuku itu. Terlihat kuku itu berubah warna menjadi hijau merah. Xiaoyan melirik kuku hijau merah kecil yang sangat tajam ini. Dia lalu meraih kuku tersebut dan menyentuhkannya ke permukaan meja. Meja pun seketika terbelah menjadi dua. Kuku yang sangat tajam, ucap dari Xiaoyan. Jian lalu berkata, iya, kamu harus membantu nona muda ini untuk membuatkan sarung tangan untukku, ucap dari Jian. Jian pun mengambil 10 kuku tulang hijau merah dan memasukkannya ke dalam kantong. Melihat ini semua, Xiaoyan lalu berkata, bagaimana kamu tahu cakar ini akan berubah setelah dibakar oleh api surgawiku? Tanya dari Xiaoyan. Aku juga tidak tahu, jawab Jian. Jangan bilang kamu benar-benar berhubungan dengan bangkai ini, ucap dari Xiaoyan. Bagaimanapun makhluk ini tidak berspesies sama denganku. Selain itu aku merasa sangat senang saat aku melihatmu membelahnya, ucap dari Jian. Baiklah, lupakan saja, nona kecil. Selanjutnya kamu harus memberitahuku bagaimana cara menangani bangkai kering ini, ucap dari Xiaoyan yang mengubah topik pembicaraan. Bakar daging itu, mungkin akan ada sesuatu yang kamu inginkan di sana, ucap dari Jian. Mendengar ini, Xiaoyan lalu membuka mulutnya dan meludahkan api hijau giok yang membakar daging itu. Warna hijau merah muncul dan berkumpul. Kumpulan itu berubah menjadi setetes darah hijau merah melewati api menetes ke bawah. Dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menangkap setetes darah hijau merah itu. Xiaoyan lalu mengendus mulut botol giok tersebut. Sebuah energi liar keluar mengikuti lubang hidung dan memasuki tubuhnya. Xiaoyan merasakan bahwa kekuatan fisiknya mengalami peningkatan. Apakah darah ini memiliki efek khusus untuk memperkuat kekuatan fisik seseorang? Ucap Xiaoyan yang bertanya-tanya. Kemungkinan Xiaoyan melakukan hal yang sama pada daging yang tersisa. Dia hanya berhasil membuat 5 tetes darah hijau merah. Yang tersisa sekarang hanyalah kulit dan kepalanya saja. Sementara itu dia belum menemukan inti dari monsternya. Lalu Xiaoyan berkata kepada Jian. Hei nenek kecil, jika kamu hanya menonton pertunjukan, kembalikan saja kepadaku 10 paku tulang itu, ucap dari Xiaoyan. Jian lalu berkata, bodoh, energi inti monster memang tersembunyi di kulit binatang ajaib.
Tetapi jika kamu asal membakarnya, yang kamu lakukan hanyalah menyebabkan energi di dalamnya menguap, ucap dari Xian. Kenapa tidak bilang dari tadi kau nenek kecil, ucap dari Xiaoyan. Karena kamu tidak bertanya kepadaku, jadi buat apa aku berbicara, ucap dari Xian. Nenek kecil, tolonglah berhenti bermain-main denganku. Cepatlah beritahu apa yang harus aku lakukan berikutnya, ucap dari Xiaoyan. Gunakan 1 tetes darah hijau merah pada kulit keringnya. Setelah itu gunakan api surgawi untuk membakarnya. Dengan begitu inti monsternya bisa dipaksa keluar, ucap dari Xian. Apakah kamu yakin? Tanya Xiaoyan yang ragu. Kalau kamu tidak yakin, ya sudahlah, jangan lakukan itu, ucap dari Xian. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan 1 botol darah dan meneteskannya ke kulit tersebut. Kulit itu berubah warna menjadi hijau merah, kemudian Xiaoyan mulai membakarnya lagi. Kulitnya mulai perlahan mengeluarkan asap hijau merah yang berenergi. Asap hijau merah yang keluar mulai lebih tebal. Gerakan energi tiba-tiba dirasakan dari belakang Xiaoyan. Tubuh Xian tiba-tiba dikelilingi lapisan cahaya ungu. Xiaoyan yang melihat hal tersebut, dia lalu berteriak. Xian! Teriak dari Xiaoyan. Teriakan yang berisi doki meledak di telinga Xian, mengguncangkan semua hingga terbangun. Xian pun tersadar dan berkata, ada apa? Binatang ajaib macam apa ini? Energi dan tekanan yang menakutkan masih tetap ada, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, kulit kering binatang ajaib yang dibakar sudah berubah menjadi abu. Abu itu tersebar di udara, membentuk lapisan tipis abu-abu. Tidak lama membentuk pusaran yang menarik asap hijau merah ke dalamnya. Pusaran itu tiba-tiba berhenti dan meletus. Sebuah tubuh kristal berwarna hijau merah tergantung di udara saat ini. Apakah ini inti monster tersebut? Ucap Xiaoyan yang bertanya-tanya. Saat Xiaoyan akan meraih kristal itu, Xian tiba-tiba menarik lengannya. Benda ini dipenuhi dengan semacam sihir energi sihir. Xiaoyan mengeluarkan sebuah kotak giok berwarna jamrud dan membungkus inti monster ke dalam kotak giok tersebut. Klik! Suara kotak giok itu pun ditutup. Kotak giok itu disimpan Xiaoyan dalam cincin penyimpanannya. Baiklah nenek tua, masalah ini sudah selesai. Kamu juga harus kembali dan beristirahat. Ingat, jangan ceritakan apapun yang terjadi malam ini kepada orang lain, ucap dari Xiaoyan. Xian pun kembali ke kamarnya. Xiaoyan segera bergerak dan melayang ke tempat tidurnya. Lalu keesokan harinya pun tiba. Xiaoyan yang sedang berlatih di halaman belakang, tubuhnya bergerak dan teknik tinju mengaduk angin kencang pun ditampilkannya. Prok 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 prok. Suara tepuk tangan pun terdengar. Doki yang sangat kuat. Tatapan Xiaoyan mencari sumber suara tersebut. Dan dia menemukan Xiaoli yang sedang berdiri di depan pintu masuk halaman utama. Kakak kedua Xiaoyan memanggil Xiaoli. Merasakan betapa kuatnya dokimu, aku pikir kekuatanmu bukan hanya tahap awal dari kelas Dohuang bukan? Ucap dari Xiaoli. Aku bintang 4 Dohuang, jawab Xiaoyan. Kecepatan latihanmu sangatlah hebat, ucap dari Xiaoli. Kakak kedua saat ini berada di puncak kelas Dohuang bukan? Kecepatan latihanmu juga cukup cepat, ucap dari Xiaoyan. Ya, tapi itu semua berkat menara pemulihan Ki Langit Berkobar, Akademi Dalam. Aku sering ke sana untuk berlatih. Sayangnya api hati telah habis saat ini, ucap dari Xiaoli. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, kakak kedua tidak perlu berlatih lagi di sana nanti, ucap dari Xiaoyan yang segera menjentikan jarinya. Api tak terlihat melengkung dan naik dari jarinya. Nyala api itu ditekan dengan lembut ke dada Xiaoli. Panas yang dipancarkan tubuh Xiaoli menegang menahan rasa sakit yang membakarnya. Nyala api itu memasuki tubuhnya. Setelah itu gambar api muncul di dada Xiaoli. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Ucap dari Xiaoli. Xiaoyan lalu berkata, ini adalah benih api. Jika kamu menggunakan doki untuk mengaktifkannya saat kamu berlatih,
kamu akan dapat memperoleh efek yang lebih besar daripada menara pemulihan Ki Langit Berkobar, ucap dari Xiaoyan yang menjelaskan. Setelah itu tiba-tiba senior gerbang Xiao tiba memasuki halaman dan melapor. Tuan senior pertama, Sukian meminta kalian berdua untuk bergegas ke halaman depan. Dia berkata bahwa Yin San tua akan meninggalkan kota, ucap dari senior gerbang Xiao. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Akhirnya dia meninggalkan kota juga. Xiaoyan dan Xiaoli bergegas ke aula. Cukup banyak orang di sana yang sudah hadir, termasuk dokter peri kecil dan Zian. Senior pertama, apakah ada berita tentang Yin San tua? Tanya dari Xiaoyan. Menurut informasi yang diterima sebelumnya, Yin San tua telah meninggalkan kota. Namun ada yang aneh, orang tua ini tidak menyembunyikan jejaknya. Dia berjalan keluar dari gerbang timur di mana jumlah orang terbanyak di sana, ucap dari Penetu Asu. Apakah lembah api iblis sudah bergerak juga? Tanya dari Xiaoyan. Mereka juga sudah mengetahui berita tentang Yin San tua meninggalkan kota. Mungkin saja mereka sudah bergerak, ucap dari Penetu Asu yang menjawab. Kalau begitu kita harus bergerak juga, ucap dari Xiaoyan. Ya, kamu benar, jawab Penetu Asu. Orang-orang dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan mulai berkemas di bawah perintah Xiaoli dan senior pertama Sukian. Mereka diam-diam meninggalkan kota Kaisar Hitam mengejar Yin San tua. Berita kepergian mereka dengan cepat sampai ke Sekte Kaisar Hitam. Tidak diduga, Xiaoyan benar-benar bergabung dengan kelompok gerbang Xiao. Dengan begitu pihak mereka akan memiliki 2 dozong elit, ucap dari Kisang. Jika Xiaoyan dan mereka adalah kenalan, kemungkinan besar orang-orang dari gerbang Xiao memberikannya teknik penguasa Dou yang mereka beli di pelelangan kemarin, ucap dari Mutian King. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Moya. Tunggu waktu yang tepat, ucap Mutian King. Pemimpin sekte sepertinya ada yang aneh dengan Yin San tua. Mengingat karakternya yang sangat berhati-hati, tidak mungkin baginya meninggalkan kota dengan terang-terangan seperti itu, ucap dari Kisar. Mungkin saja dia punya rencana lain. Ya, memang tidak mungkin baginya untuk melakukan hal-hal seperti itu, ucap dari Mutian King. Apa pemimpin sekte tahu apa yang direncanakan oleh orang tua itu? Tanya dari Kisar. Kamu akan tahu sendiri pada saatnya tiba. Air liur transformasi tubuh bodhisattva ini bukanlah sesuatu yang ingin dikeluarkan begitu saja oleh Sekte Kaisar Hitam. Sekarang kita hanya perlu melihat faksi-faksi itu melakukan pertempuran berdarah dengan Yin San tua saja, ucap dari Mutian King. Mendengar hal itu, Kisa dan Moya saling memandang dan mereka pun setuju. Jika Sekte Kaisar Hitam kita mendapatkan informasi tentang hati bodhisattva dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, pasti kita tidak akan pernah melelangnya, ucap dari Mutian. Sementara itu kelompok Xiaoyan melihat ke bawah ke jalan utama di dalam hutan di sebuah bukit kecil. Lalu sosok lelaki tua berambut abu-abu pun muncul. Apakah orang tua itu tidak merasa cemas? Ucap Xiaoyan yang bertanya-tanya. Jumlah aura yang muncul di hutan ini meningkat. Ada cukup banyak orang di antara mereka yang cukup terampil, ucap dari Penetu Asu. Xiaoyan mengangguk. Di mana orang-orang dari lembah api iblis sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Sepertinya mereka bersembunyi di hutan pegunungan ini, jawab Penetu Asu. Sebuah keributan tiba-tiba terjadi di antara kerumunan yang mengikuti di belakang Yin San tua. Apakah mereka akan menyerang? Ucap dari Xiaoyan yang bertanya-tanya. Hutan pegunungan yang ditutupi oleh lapisan atmosfer aneh tiba-tiba membeku. Hutan yang diselimuti oleh atmosfer aneh tiba-tiba menegang. Dan alasan kenapa suasana menjadi kaku adalah karena 10 sosok berwajah bayangan yang muncul di belakang semua orang. 10 sosok manusia itu dengan cepat muncul di sekitaran Yin San tua. Tanpa berkata-kata sedikit pun mereka langsung menembakkan cahaya ke arah Yin San tua. Cu 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 brum 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 bang 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 2000. Cahaya itu hanya melewati tubuh Yin San tua. Setelah itu 10 sosok manusia menghadang Yin San tua. Yin San tua yang kaget, dia lalu berhenti sejenak. Setelah itu dia lalu melanjutkan langkah kakinya.
Setelah Yin San Tua melewati 10 orang tersebut, mereka lalu terbunuh seketika. Tidak lama setelah itu, ratusan anak panah pun ditembakkan ke arah punggung Yin San Tua. Ketika anak panah mendekati tubuh Yin San Tua, anak panah tersebut malah berhenti dan terpental berbalik ke tempat mereka ditembakkan. Lalu terdengar teriakan dari dalam hutan, "Bunuh dia!" Tidak terhitung banyaknya orang yang menggenggam senjata menyerang ke arah Yin San Tua. Doki yang kuat seketika muncul saat Yin San Tua mengangkat kedua tangannya. Siapapun yang terkena pilar doki ini akan memuntahkan darah dan kehilangan nyawanya. Dari jauh tatapan Xiaoyan mengunci kuat kepada Yin San Tua. "Ada yang tidak beres," ucap dari dokter peri kecil. Melihat ini, Xiaoyan lalu mengeluarkan doki di dalam tubuhnya. Dalam sekejap menutupi seluruh area hutan. Dengan bantuan doki dari Xiaoyan, secara kebetulan kelompok dari lembah api iblis ditemukan olehnya. Namun, sebelum dia menyelidikinya, suara dingin tiba-tiba terdengar dari dalam kelompok lembah api iblis. Doki dingin dan kuat tiba-tiba menyebar dan bertabrakan dengan doki milik Xiaoyan. Buar, ledakan pun terjadi akibat dari bergesekannya kedua energi tersebut. Ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, dokter peri kecil di sampingnya lalu bertanya, "Kamu kenapa?" Ucap dari dokter peri kecil. Aku baik-baik saja." Saat ini, pandangan Xiaoyan terkunci kepada Yin San Tua. Xiaoyan segera memecahkan lapisan energi yang tak kasat mata yang meneliputi tubuh Yin San Tua. Persepsi spiritual Xiaoyan dengan cepat menyapu Yin San Tua setelah energi tak kasat mata terlihat telah dihancurkan. "Orang tua ini memang licik," ucap dari Xiaoyan. Di bawah penyelidikan persepsi spiritual Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa di bawah jubah abu-abu itu tidak ada doki yang mengamuk. Tidak heran orang tua ini pergi meninggalkan kota dengan cara terang-terangan. Itu sebenarnya adalah tubuh spiritual palsu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Penetu Asu lalu bertanya, "Ada apa? Apa yang telah kamu temukan?" Ucap dari Penetu Asu. "Yin San Tua di bawah ini palsu. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva juga tidak bersamanya," ucap dari Xiaoyan. "Apa? Palsu? Tetapi kenapa auranya sangat mirip?" ucap dari Penetu Asu kembali bertanya kepada Xiaoyan. "Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh roh Yin San Tua, yaitu avatar spiritual," ucap dari Xiaoyan yang menjawab. "Avatar spiritual?" ucap dari Penetu Asu dan dokter peri kecil yang terkejut. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kemungkinan Yin San Tua yang asli sudah lama pergi dari sini. Orang tua itu benar-benar licik. Dia benar-benar memiliki taktik seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan yang memejamkan matanya, persepsi spiritualnya sekali lagi melonjak, berulang kali memindai ke sana dan kemari. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Matanya beralih ke arah timur. Petunjuk spiritual yang samar-samar dikirim dari sana. "Apakah kamu sudah menemukannya?" ucap dari Penetu Asu. "Aku merasakan sesuatu. Orang itu sebenarnya masih ada di sekitar sini." Dokter peri kecil dan Jian ikut denganku. Senior pertama dan yang lainnya awasi tempat ini. Aku akan meninggalkan beberapa tanda di sepanjang jalan. Jika kalian melihat avatar spiritual itu menghilang, kalian harus segera bergegas, ucap dari Xiaoyan. "Baiklah," jawab Penetu Asu. Dengan cepat mereka bertiga terbang menuju ke arah timur, di mana petunjuk spiritual itu berasal. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan dan kelompoknya berhasil menemukan Yin San Tua yang asli? Atau malah sebaliknya, ternyata Yin San Tua telah pergi jauh lama sebelum ini terjadi? Jadi nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak lupa gue selalu berterima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa juga gue selalu berterima kasih atas kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Untuk kelanjutan cerita season 6 ini kita akan mulai lagi nanti jam 10 malam. Oke, tunggu season berikutnya. Assalamualaikum, dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.